Bapak Ibu hadirin mohon perhatian, selamat datang kami haturkan kepada Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Korporat University SDGs BPSDM Provinsi Jawa Timur. Alaika ya Habib salam alaika salawat. Mohon berkenan Ibu Sestama untuk dapat menyerahkan santunan kepada anak yatim. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله واحمو عنا السيئات يا الله. Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam optimis, Jatim bangkit, Jatim bangkit. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menambah semangat kita pagi hari ini, izinkan kami sampaikan pantun. Boleh nanti dibantu cakepnya setiap kalimat. Pergi ke BPSDM ikut diklat. Diklatnya menyenangkan, nambah saudara. Siapa itu yang kompak dan semangat? Tentu angkatan 32 yang luar biasa. Bersama saudara bikin betah. Jadi pengen diklat lagi di Balong Sari Tama. Walaupun sebentar lagi kita akan berpisah, tapi silaturahmi terus kita jaga. Hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Reni Suzana MPPM, terima kasih telah berkenan hadir. Serta yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati pula Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKKBN Republik Indonesia, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, para Widya Iswara Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu para penerima penghargaan, para tamu undangan dan tentunya para peserta PKN 2 Angkatan 32. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat penuh semangat. Apalagi setelah menempuh pendidikan dan perjuangan menyelesaikan dan menempuh seminar proyek perubahan. Hari ini Jumat 15 Desember 2023, kita tiba pada penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 32 Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Hadirin kita akan awali acara ini dengan mendengarkan bersama laporan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Ramlianto SPMP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam optimis Jatim bangkit. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Ibu Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Reni Suzana MPPM. Terima kasih Ibu kehadirannya di tengah kesibukan akhir tahun lembaga-lembaga negara di Jakarta. Ibu masih menyempatkan diri untuk membersamai kami, para calon alumni yang sebentar lagi Ibu akan kukuhkan sebagai alumni pelatihan pimpinan nasional Angkatan ke-32. Terima kasih Bu Ses. Yang terhormat, yang mewakili Ibu Gubernur, Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jasuli SHMSI. Untuk beliau ini selalu ada pantun. Pantunnya pasti pantun singkat. Beli gulali ke pasar babat. Pak Jasuli memang hebat. Ini gara-gara MC nih jadi. Yang kami hormati Kepala Biro SDM BKKBN yang merupakan instansi pengirim yang kami hormati, para Widya Iswara Utama yang hadir, diwakili Pak Taufik dan mungkin ada Widya Iswara yang lain, ada Pak Anang juga yang hadir, terima kasih. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hadir, ada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terima kasih. Ada Pak staf ahli yang juga peserta, ada Bu Kadis Kominfo yang juga peserta, ada Pak Direktur sekaligus peserta. Biasanya kalau Bu Gubernur yang hadir di-mention satu-satu peserta yang dari Jawa Timur ini.
karena sekaligus undangan mendampingi. Para Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, Kabupaten Kota yang hadir dalam rangka sebagai instansi pengirim maupun hadir sebagai penerima penghargaan ASN Achievement Award 2023, terima kasih kehadirannya. Para undangan dan peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 yang sebentar lagi oleh Ibu Sestama akan dikukuhkan sebagai alumni angkatan ke-32 tahun 2023 dan hadirin yang kami banggakan. Pertama izinkan kami mengajak kita sekalian untuk bersama-sama manjatkan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan nikmatnya semata kita bisa bersama-sama mengikuti pengakhiran atau pelepasan atau penutupan pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 32 di Jawa Timur ini. Kami laporkan kepada Ibu Sestama dan Bapak Asisten bahwa jumlah peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 32 ini adalah 70 orang peserta. Kalau ada 32 ya Bu, saya penyelenggara PKN 2, kayaknya belum pernah ada yang 70 ya Bu Sesnya. Hanya di Jawa Timur Pak, satu-satunya yang pesertanya itu 70. Biasanya 60 Pak, ini karena Jawa Timur memang terkenal nakal, usil, dan tentu ini untuk kebaikan kita bersama. Dengan rincian 28 peserta dari luar Provinsi Jawa Timur dan 32 peserta dari kabupaten kota di Jawa Timur. Dari instansi vertikal yakni dari keluarga bencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ada 2 orang, dari Provinsi Jawa Timur ada 5 orang, dan dari Provinsi Kaltara 1 orang. Selebihnya berasal dari kabupaten kota di Jawa Timur. Kami laporkan kepada Ibu Sestama dan Bapak Asisten bahwa penyelenggaraan kegiatan PKN Angkatan 32 ini di kelas tatap mukanya dilaksanakan di kampus BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jalan Balong Saritama, Surabaya. Berlangsung selama 107 hari pelatihan, mulai dari 8 Agustus sampai dengan 15 Desember 2023 dengan metode blended learning. Jangan diganti dulu slide-nya ya, saya mau cerita dulu ini. Bu Sestama, saya sudah ini tahun ke-24 di BPSDM. Tetapi rapat evaluasi kelulusan menurut saya yang paling serius itu adalah rapat kelulusan angkatan 32 ini. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya Pak, sejak namanya Sepamen dulu, saya di sini ini sejak namanya Sepamen dulu, ini beliau pesertanya Pak Yai Jazuli, itu rapat 1 jam selesai. Ini 2 jam kali 3 kali pertemuan. Ini pasti karena pesertanya hebat semua Bu Ses. Mulai dari rapat tatap muka, ini ada Pak Anang dan Pak Taufik Widaiswara Utama selaku coach ikut rapat. Mulai dari rapat tatap muka, dilanjut daring, malamnya dilanjut daring lagi. Tadi pagi masih ada pembahasan lagi. Dan sangat serius dan substantif. Sebab itu kami laporkan kepada Ibu Sestama dan Pak Asisten, hasil evaluasi akhir pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 32 tahun 2023 yang dinyatakan lulus sebanyak 70 orang peserta. Jangan dilihat lulus semuanya, lihat proses dan perjuangannya yang berdarah-darah. Nah sekarang slide-nya boleh dilanjut, jangan terpesona dengan paparan saya. Halo, slide. Dengan rincian, lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan sebanyak 11 peserta dan dengan predikat memuaskan 59 peserta. Berikutnya izinkan kami Bu Sestama, Pak Asisten membacakan peringkat 11 besar. Ini juga aneh nih. Di mana-mana itu peringkat itu 10, 5, 3.
Nah, ini oleh Lembaga Administrasi Negara, Pak Ramli, Pak Kaban, bacakan itu 11. Kok 11? Ya enggak apa-apa kan, boleh beda, ya sudah. Jadi 11 peserta terbaik secara acak PKN tingkat 2 angkatan 32 tahun 2023 kami bacakan secara acak sebagai berikut. Karena secara acak tidak akan saya sebutkan angkanya. Lanjut slide. Pak Mojari Esas, Pemerintah Kota Mojokerto, dengan judul Proyek Perubahan Sinergitas Pengawasan Pengendalian Perizinan Persetujuan. Lanjut. Noto Karyono SPI MSI, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Lanjut. Oh, sorry. Ruki Sayadin, Kalimantan Utara. Lanjut. Helena Agustina Padatu, Banggai. Lanjut. Muhammad Zamroni, Pemerintah Kabupaten Lamongan. Lanjut. Dr. Insinyur Budiar, Pemerintah Kabupaten Malang. Lanjut. Santi Ratnaning Tias, Pemerintah Kota Mojokerto. Lanjut. Muhammad Fixer dari Pemerintah Kota Surabaya. Lanjut. Taufik Alami SS MSI dari Kabupaten Probolinggo. Lanjut. Baharudin Hadalia dari Kabupaten Fakfak. Lanjut. Sherlita Ratna Dewi Agustin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Habis. Kami laporkan pula kepada Ibu Sestama dan Pak Asisten bahwa hari ini kami BPSDM Provinsi Jawa Timur punya tradisi tahunan akan memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur dalam ajang ASN Achievement Award 2023 untuk kepala daerahnya mendapatkan PIN emas Jer Basuki Mahabea dan sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur di hari ulang tahun Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk lembaga BPSDM, BPK PSDM, BKPP maupun BKD akan disampaikan hari ini oleh Ibu Sestama dan Bapak Asisten. Untuk kategori lembaga pelatihan pengembangan kompetensi ASN pemerintah daerah Kabupaten Kota tahun 2023 yang mendapatkan penghargaan ASN Achievement Award 2023 adalah 1. Kepala BKD Kabupaten Magetan. Hadir? Oh, siap, matur nuwun, Pak. Kepala BKPSDM Kabupaten Jember. Hadir? Kepala BKPSDM Kota Mojokerto, Kepala BKD Kabupaten Kediri. Matur nuwun Bu Sestama, Pak Asisten, lembaga-lembaga ini adalah lembaga pelatihan atau pengembangan kompetensi kabupaten kota yang memiliki komitmen yang tinggi serta memiliki inovasi-inovasi dalam pengembangan kompetensinya. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon dengan hormat perkenan Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan sambutan dan arahan, dan mohon dengan hormat perkenan dari Ibu Sestama nanti untuk berkenan menyampaikan arahan sambutan arahan serta pengumuman peserta terbaik sekaligus secara resmi menutup pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 32 tahun 2023. Sekaligus mohon izin Bu Sestama dan Pak Asisten nanti selesai upacara pembukaan, mohon dengan hormat untuk melakukan peresmian atau soft launching sebuah tempat baru di BPSDM Jawa Timur. Anak muda menyebutnya New Vibes. Kami telah berkonsultasi dengan Ibu Gubernur. Tempat ini diberi nama IKI Co-working Space. IKI adalah jargon yang diumumkan oleh Ibu Gubernur pada saat hari ulang tahun
Provinsi Jawa Timur ke-78 beberapa waktu yang lalu. IKI merupakan singkatan dari inisiatif, kolaborasi, dan inovasi. Bapak Ibu bisa menyertai nanti di lantai 1, di lobi lantai 1. Tempat ini adalah co-working space, tempat kolaborasi, dan kami laporkan Bu Ses, Pak Asisten, tempat ini disupport sepenuhnya bahan-bahannya oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi kalau ada barcode di meja itu Bapak Ibu, itu bukan barcode menu. Karena memang tempatnya kayak kafe, itu barcode isinya adalah electronic book. Jadi Bapak Ibu bisa membarcode itu, tetapi bukan milih penyetan di kantin atau di kafe, bukan. Tapi itu isinya adalah buku-buku dan jurnal yang disupport oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ke depan Pak Asisten, kami juga akan disupport oleh Bu Serlita, Kepala Dinas Kominfo, untuk penyediaan jaringan yang lebih cepat dan tentu juga akses terhadap berbagai platform digital yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu bisa ikut menyaksikan nanti di lantai 1 soft launching IKI Co-working Space BPSDM Provinsi Jawa Timur yang merupakan legacy intelektual dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Demikian seluruh laporan kami. Sekali lagi atas nama penyelenggara kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta dan instansi pengirim jika selama kami melayani Bapak Ibu di kampus BPSDM Jawa Timur ini, baik pelayanan kami secara langsung di kampus ini maupun pelayanan kami secara virtual, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh instansi pengirim, para widya suara, dan tentu kami berterima kasih atas bimbingan dan arahan Lembaga Administrasi Negara. Yang terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada para peserta karena sudah berkenan memberikan kenang-kenangan kepada BPSDM Jawa Timur. Kami akan memanfaatkan kenang-kenangan itu untuk selanjutnya insya Allah menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Kepala BPSDM untuk dapat menuju meja penandatanganan untuk menandatangani berita acara serah terima, dan kami undang pula Bapak Mojari Esos sebagai perwakilan peserta. Kita akan saksikan Bapak Ibu penandatanganan berita acara serah terima barang hibah meja payung taman dari peserta PKN tingkat 2 angkatan 32 kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur, dan penandatanganan diawali oleh Bapak Mojari Esos sebagai perwakilan peserta. Selanjutnya berkenan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan dengan foto bersama sembari memegang berkas tersebut. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk penandatanganan berita acara serah terima barang hibah yang telah dilakukan. Terima kasih, berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, proses pendidikan dan pelatihan di BPSDM menjadi kenangan yang tidak terlupakan, menjadi sempurna dengan perjuangan dengan seminar proyek perubahan yang telah dilakukan kemarin, dan seperti apa luar biasanya proses yang telah dilewati para peserta PKN 2 Angkatan 32, kita saksikan tayangan berikut ini. Kami merasa bagi kami ini adalah suatu bentuk penghargaan kami semuanya, baik dan fasilitas tempat kami ditempatkan pada yang seharusnya memang. Dan lagi terkait dengan pelaksanaan yang ini, kami menganggap apa yang dilakukan BPSDM dengan modalitas seperti ini lebih mempererat kami, terutama dengan para dosen, host, dan juga dengan para peserta. Saya sangat bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan PKN ini, bertemu dengan saudara-saudara saya, para kepala dinas di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan kami mengikuti pembelajaran bersama-sama.
Sangat luar biasa, di luar ekspektasi kami sebagai peserta, di mana kami melihat poster yang kami buat dari proyek perubahan, majalahnya juga sangat menarik untuk juga sebagai sarana sosialisasi. Jadi terus maju untuk BPSDM Jawa Timur dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kami mengikuti Diklat PKN untuk meningkatkan pelatihan dan kepemimpinan di masing-masing dinas. Pesan kami, alhamdulillah Allah berikan kemudahan di dalam pelaksanaan kegiatan ini dan menjadi tantangan challenge kami untuk melanjutkan proyek perubahan di tahun kedepannya. Bukan sampai sini, tetapi selanjutnya. Kami butuh evaluasi dari teman-teman, dari bapak-bapak, coach kami untuk datang hadir ke Kabupaten Kuburaya sehingga dapat mengevaluasi apakah kami bisa benar-benar menjalankan proyek perubahan ini atau tidak. Selamat, semoga teman-teman semuanya yang menjadi peserta PKN berbahagia dan sukses selalu. Kami sangat bersyukur bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan kami telah bisa melalui semua proses pembelajaran dengan baik dan semoga proses pembelajaran yang telah kami terima dapat kami implementasikan dalam tugas keseharian kami di daerah masing-masing. Atas nama pemerintah kami menyampaikan selamat, sukses dan ungkapan rasa terima kasih dan bangga kepada Bapak Baharudin Lahadalia, Esos MSI, sebagai reformer pada pelatihan Diklat Tim 2 di Surabaya. Pendidikan itu adalah tingkatan yang paling tinggi dari kehidupan manusia. Kenapa? Karena dengan pendidikan itulah kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Mereka yang pendidikannya lebih tinggi, dia memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengatasi persoalan. Sehingga jangan pernah berhenti belajar. Long life education. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk luar biasanya angkatan ke-32 ini. Dan berikut ini kita akan ikuti penyerahan STTPP PKN 2 angkatan 32 dan penyematan PIN Pemimpin Perubahan. Untuk itu kami mohon dengan hormat Sekretaris Utama LAN RI didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk dapat hadir di atas panggung. Mohon berkenan Ibu Sestama, kemudian Bapak Asisten dan Kepala BPSDM untuk hadir di atas panggung guna menyerahkan STTPP dan penyematan PIN Pemimpin Perubahan. Yang pertama diberikan kepada Mahmudin Esos MSI dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Hairul Esos dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Haji Syam Hendarsyah SP MPI dari pemerintah Kabupaten Bulungan. Ruki Syayadin STSTPI dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Ahmad Aruman SOS MM dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. Munaris SOS dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. Taufik Alabi SOS MSI dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dr. Andes Kaleb Untung Satrio Wicaksono dari pemerintah Kabupaten Kediri. Dr. Andes Sri Ilham Wahyu Subakti MSI dari pemerintah Kabupaten Kediri. Dr. Sony Subroto Maheri Laksono MSI dari pemerintah Kabupaten Kediri. Santi Ratnaning Tias STMM dari pemerintah Kota Mojokerto. Mojari SOS dari pemerintah Kota Mojokerto. Subur Hutagalung SHMHUM dari pemerintah Kabupaten Malang. Dr. Wahyu Kurniati SS MSI dari pemerintah Kabupaten Malang. Dr. Insinyur Budiar MSI dari pemerintah Kabupaten Malang. Dr. Jalunas Kutub MMR dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Ahmad Susilo SOS MM dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Muhammad Iwan Abdillah SH SOS MSI dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dr. Andes Siswadi MM dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Tri Indriastuti Eshut MT dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Rasudi SOS MSI dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Wan Iwan Syah SPDS KMM AP
dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Helena Agustina Padeatu SHM Home dari pemerintah Kabupaten Banggai. Dr. Ahmad Hadi SPMT dari pemerintah Kabupaten Gresik. Dr. Umi Khoiroh MKes dari pemerintah Kabupaten Gresik. Edison SEMSI dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Harpaseno ST dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Eikmanto SPI MSI dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Imam Basori Esos MM dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. DRH Sabto Jatmiko Cipto Raharjo MM dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dr. Agus Sugiarto MSI dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mujiono Esos MSI dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tamrin Tajudin STMM dari pemerintah Kota Sorong. Suhadi Kana Esos MH dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dr. Randa Esti Surahbi APT dari pemerintah Kabupaten Tuban. Dr. Randes Endro Budi Sulistyo dari pemerintah Kabupaten Tuban. Sherlita Ratna Dewi Agustin SSI MIP dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mairun AKS MSI dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Budi Raharjo SEMSI dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dr. Tauhid Islami SPOG Subs KFM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dr. Nono Ivantono MMRS dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Agus SPD dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Haja Erna Idawati SE dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Amir Sarifudin SPD STMM dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Noto Karyono SPI MSI dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. DRH Hairul MM dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Suhadi SPMSI dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Insinyur Abdul Muiz MM dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Syahruni Eshud MSI dari Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Alvan Husnaini STMT dari Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. M. Guntur Esos MM dari Pemerintah Kabupaten Pasir. Dodi Waluyo SSTP MSI dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Paulus SHMKN dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kartini SHMPWP dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. LCSEMAP dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Irfan Widianto AMP Esos MH dari Pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Fixer APMM dari Pemerintah Kota Surabaya.
Dewi Suryawati STMT dari Pemerintah Kota Surabaya. Dr. Sunarto SKM MADM KP dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Wahyuniati SIP MPH dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Insinyur Suri Sudarmadiah MT dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Haji Slamet Begjo ATD MT dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Nuryadi SPDMA dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Anang Taufik SSTP MSI dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Muhammad Zamroni Esos MSI dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sugeng Widodo Esos MM dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Didi Widianto Esos MAP dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bung Tomo Eshut MM dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan Baharudin Hadalia Esos MSI dari Pemerintah Kabupaten Fakfak. Penyerahan selesai, selanjutnya sambutan Bapak Asisten, untuk itu Ibu Sestama dan Kepala BPSDM kami silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengar bersama sambutan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli SH MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dali terbang ke Eropa. Izinkan Jazuli mewakili Bu Khofifah. Izin Bu Sestama, Bu Gubernur betul-betul ingin hadir ini karena memang direncanakan hadir. Ternyata ada duta besar dari Inggris. Kemudian nanti jam 11 dari Palestina, sehingga saya terpaksa mewakili. Pada saat tadi subuh itu masih di Kediri. Alhamdulillah kemarin pagi narasumber di Mojokerto, ada Mojokerto ya. Terus siang ke Jakarta, malam ke Kediri. Alhamdulillah asisten itu keramat ya keramut ya. Oh iya, saat tadi sama Bu Sestama, enak ya. Kita ini pejabat di kemana-mana di biaya negara, ya Pak Taufik ya. Tapi yang enggak enak turun di mobil ada yang moyoi. Katanya ke Eropa, kok ke Australia.
Katanya yang datang Bu Khofifa, kok Jazuli? Spontan tak jawab, burung dali cucu ireng. Jazuli kan ganteng. Baik, yang saya hormati Ibu Sestama LAN RI yang selalu mensupport kita, Bapak Kepala Biro SDM BKKBN Pusat, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM yang energik dan kreatif, Bapak Dr. Haji Ramlianto MS, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan, Bu Tiat yang telah menyumbang di bawah tadi. Andai kan tidak nyumbang itu nggak diundang tadi ya. Nah, ini makanya kalau ingin sesuatu ya banyak-banyak berbuat baik pada BPSDM. Ya. Yang saya hormati para widyaswara yang hadir ini, Bapak Dr. Muhammad Taufik Janpa Anang, para kepala BKD atau sebutan lainnya dari kabupaten dan kota, provinsi, para alumni, belum ditutup ya berarti, calon alumni sebentar lagi, semuanya saya doakan ilmunya barokah, manfaat, habis diklat, tambah bahagia hidupnya. Kunci bahagia itu satu sebenarnya. Oh, amin. Wah, tidak enak ini ya. Tidak apa-apa. Doa ya. Ngapunten saya jadi ingat ini rawinya doif. Ini Gus Dur dipoyi orang. Kenapa Gus kok dulu sering sholat sunnah, Gus Dur ini sekarang kok jarang. Waktu lengser tuh. Habis kalau sholat itu begitu takbir Allahu Akbar. Ingat Akbar. Pertanjung. Waudolin amin, ingat Pak Amin Rais katanya, ini guyonannya ya, tapi bukan ya, jangan diartikan itu. Ibu Bapak yang saya hormati, semua yang hadir mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bersama bisa hadir pada acara penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 32 Provinsi Jawa Timur di BPSDM Jawa Timur yang hebat dan top markotop. Ya. Pokoknya Jawa Timur itu tidak tahu karena supportnya Pak Kepala LAN, Bu Sestama, setiap kesini ada masukan dan setiap kesini mesti ada perubahan. Nah, perubahannya tadi yang akan diremsikan nanti. Terus ternyata memang makan jamur campur babat Jawa Timur memang hebat. Izin Pak Taufik itu ngarang dadak, makanya mikir dulu ya. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-32 yang hari ini dinyatakan berhasil lulus semuanya, yang prosesnya 6 jam. Nggak bayan-bayan ini ya. Ini saking hebatnya peserta. Itu untuk menentukan 10 besar aja enggak bisa. Akhirnya karena harus ditambah 1, 11 besar. Karena itu peserta yang sudah lulus semuanya hendaknya ilmunya terutama proper yang telah disusun untuk diterapkan di instansi masing-masing. Saya yakin proper yang dibuat oleh para peserta ini sudah dalam kajian yang mendalam, dibimbing oleh para WI, dan juga direstui oleh kepala daerah masing-masing. Jangan sampai propernya itu dibuat tanpa sepengetahuan atau seizin. Saya yakin ada persetujuan. Sebab apa? Tidak akan jalan manakala proper itu tidak didukung oleh pimpinan di daerah, Pak Sekda atau Pak Kepala daerahnya. Saya kalau ingat proper ini ada proper itu Kepala Dispora di daerah barat. Ini menerapkannya bagus sebenarnya. Tanpa butuh dana, bahkan dapat dana. Tanpa APBD bisa dana. Tapi sayang keliru waktu itu apa? Kepala Dispora, izin Pak Taufik, saya share ulang Pak Taufik ya. Kepala Dispora itu membuat proper terobosan membuat lapangan sepak bola non APBD. Itu kan angel. Ternyata apa? Yang dibuat itu dia mendatangkan idola sepak bola namanya David Beckham, pemain dari Inggris, betul?
Kok iya ya, betul itu sarjana katanya. Dilalah ketika proper sudah setuju, betul. Kepala Dispora itu membuat gebrakan, kita canangkan stadion dengan cara mendatangkan pemain Inggris David Beckham. Strateginya wah, malam dana foto bersama 50.000 per orang dengan David Beckham. Dilalah spanduknya itu loh, dilihat oleh Pak Wali itu ada salah tulis, maksudnya baik. Selamat datang pemain Inggris David Beckham. Pak Wali bilang, ini Beckham kurang hanya ini. Buat spanduk lagi. Besok dibuat, selamat datang pemain Inggris David Beckham. Pak Wali kan lihat, sudah dibuat, sudah. Kamu hanya itu Beckham setelah K. Siap Pak Wali, siap salah. Tidak tahu, untungnya bukan alumni PIM BPSDM Jawa Timur itu ya. Kok Jawa Timur tak cabut ijazahnya itu ya. Besok ganti, tapi ganti ini biaya sendiri. Siap Pak Wali, besok diganti. Kan hanya setelah K. Sudah diganti, sudah. 200 spanduk keliling kota. Wali kota lihat, mana? Sudah ditulis. Dari apa? Siap Pak Wali. Selamat datang pemain Inggris KH David Beckham. Ada. Rupanya kepala Dispora alumni pondok pesantren. Itu Kiai Haji itu ya. Izin ini kalau saya baca yang ngantuk ya. Ini tanda bahagia. Izin Bu Sestama, orang sehat itu, maaf Pak Dokter ya. Kriteria orang sehat itu ada 4. Yang pertama kalau ada salam disapa jawab, itu sehat. Assalamualaikum, salam, itu sehat. Nek disopo jegideg itu minimal stres. Nah, yang kedua orang sehat itu bisa senyum ketawa. Ya, seperti semua ini ketawa. Ini sehat semuanya, betul. Ya, sudah saya pakai kemarin ya. Waktu pembukaan saya, bukan ini. Oh ya, kok ada yang tahu juga itu. Sampai di mana tadi itu ya? Oh, yang kedua bisa senyum ketawa, ini sehat. Ya, sehat. Karena kalau nggak bisa ketawa itu stres banget. Yang penting ketawanya ada temannya. Nek sendirian. Yang ketiga bisa makan enak. Makan enak itu bentuk dari sehat. Tidak harus mewah, tidak harus di restoran. Yang penting makan enak. Anak durian, mohon maaf kadang ini durian monggo, maaf asam urat tidak berani. Ini sate gulai, maaf darah tinggi. Ini rawon, maaf kolesterol. Ya tahu tempe tok yang tidak sehat ya. Yang keempat sehat itu kriteria ini Pak Dokter ya. Sehat itu bisa tidur nyenyak. Ya. Makanya tidur itu penting. Kalau tidur tidak nyenyak, ya mau tidur mikir SMS macam-macam lah. Ini biasanya para pimpinan nih, kepala PU biasanya nek tidur angel ya. Ini ono rekanan yang macam-macam. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, di akhir kegiatan pelatihan ini, saudara-saudara akan kembali ke tempat kerja masing-masing dengan membawa hasil berupa proyek perubahan yang bahkan telah diimplementasikan di unit kerja masing-masing. Yang penting propernya jangan seperti kepala Dispora tadi ya. Yang ketiga, ini urainya banyak, kalau saya baca semuanya nanti burung dali akeh teleki. Jazulian jadi nggak plei itu ya. Yang ketiga, sebagai inti dari penyelenggaraan pelatihan ini adalah ingin melahirkan kepemimpinan yang strategis. Maka perlu saya tekankan kembali bahwa inovasi menjadi tuntutan publik saat ini. Dengan kata lain, apabila birokrasi berhenti berinovasi, maka akan terjadi stagnan. Inovasi dapat terus tumbuh apabila kita peka membaca situasi, menangkap peluang dan menganalisis kebutuhan serta berpikir kreatif. Pasca pelatihan ini diharapkan akan semakin banyak inovasi bermunculan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Kenapa kalau sambutan saya baca kok semua mengeningkan cipta? Ya karena sudah biasa Pak dengarkan pidato. Yang penting sebenarnya dari diklat ini harus ada perubahan lebih baik. Kompetensinya semakin meningkat, inovasinya semakin ada, human relation-nya semakin bagus. Ya, ada perubahan sehingga
Lulus PIM 2 itu di tengah-tengah OPD pergaulan ada suasana beda. Jangan pancet, jangan stagnan. Terutama kompetensinya, apalagi digital menjadi keharusan saat ini. Saya sudah generasi tua, enggak apa-apa. Saya kan sudah sebentar lagi pensiunnya muda-muda. Bu Serlita kalau ada apa-apa, dari Bu Serlita lah. Saya tinggal nutul tok itu aja ya. Ya, jadi kompetensi itu dibutuhkan. Apapun profesinya, tidak hanya ASN, tidak hanya pejabat, pedagang, semuanya sekarang bersaing. Ketinggalan informasi. Hatta, maaf, namanya Modin sekarang. Tahu Modin ya, yang luar Jawa. Modin ya, Imamuddin ya Modin. Yang nangani pokok Modin itu pejabat tingkat desa yang paling sibuk keramat dan keramut. Ono wong mati Modin, ono manten Modin, kenduren Modin. Bahkan sekarang ini banyak, ngapunten. Ini kisahnya doif, bukan terjadi di rumah sakit, ada pasien meninggal di rumah sakit gara-gara Modin. Ngapunten, bukan Pak Dokter Tauhid ya. Ini ada Modin nyambangi warga orang kaya terpandang. Sakit namanya Pak Sohib. Ketika sakit sudah berbaring, tidak bisa berkata-kata. Kalau butuh apa-apa hanya nulis saja. Apa buka Diskominfo kok ada senyumnya? Oh ya, ini memang ini rengkon saya yang paling setia ya Bu Serlita ini ya. Ini ya. ASN 3 Jawa Timur itu sama Abu Sestama. Oleh Bu Gubernur rekonnya diperbanyak. Kami ini rengkonnya ASN 3 ada 27. Ya inspektorat, ya rumah sakit semuanya, ya BKD, BPSDM. Kok menggok runu tadi apa ya? Oh sohib gara-gara Bu Serlita. Sudah tidak bisa apa-apa. Kalau butuh makan nulis makan, minum. Ya. Dilalah sohib ini disambangi Modin. Bu Sohib, Pak Modin izin saya tinggal sebentar ambil resep. Lah Pak Modin biasa ndonga. Wong sugih didongakno dengan mantu. Wah, didoai sampai wah. Karena Bu Sohib pergi. Tambah megap-megap didongani enggak tambah waras, megap-megap. Akhirnya Sohib itu membuat tulisan. Ditulislah pesan. Lah namanya Modin enggak kompetensinya kurang, dikai tulisan langsung diterima, disak begini. Ternyata 5 menit meninggal dunia Sohib ini. Subhanallah, akhirnya Pak Bunya datang, Pak Modin, Bu ikhlaskan, bapaknya sudah meninggal dunia. Loh, kaget. Tapi ada pesan nih dari suami Anda ini. Langsung ditulisan dikasihkan, ini Bu Sohib. Dibaca oleh Pak Bu Sohib itu. Ternyata coro Jawa, yang luar Jawa mudah-mudahan paham. Pesannya itu begini. Din Modin selangko aja dideki, aku gak sabaran. Akhirnya mati saya dia. Silakan ketawa dulu ya. Wadah. Apa? Unta. Subhanallah. Mohon maaf. Karena ada pesanan. Saya ini ngapunten Bu Gubernur ini kan pekerjaannya banyak. Banyak pekerjaan, kadang-kadang kalau sudah padat acara itu mesti ketika selesai acara duduk-duduk itu OPD ngedoh. Saya bagian nyedak, asisten kon nyedik padahal duduk paling tersiksa itu jajar gubernur. Makanan duren macam-macam gak wani mangan. Lah saya dijedekno terus katanya. Akhirnya saya ceritani, ngapunten saya kan kemarin menyambut Menteri Agama di Pasuruan. Pak Jaki ya, BKD. Ya. Menteri Agama itu enggak datang-datang. Saya cerita ke Yai Idris, Pasuruan. Ada dari Pasuruan? Ada, kenal ya. Nah, Yai Idris Hamid. Saya bilang, Yai, sambil nunggu Menteri Agama. Itu tak ceritakan ke Gubernur. Ya kisah, makanya ada Dinas Pariwisata. Ini Kepala Dinas Pariwisata lungo umroh. Lah waktu umroh itu senang apa? Jalan-jalan. Naik unta, Masya Allah. Berapapun dibayar. Tapi unta dinaiki enggak mau jalan. Akhirnya apa? Udah dinaiki. Hada maksudnya hada kok gak iso melaku. Akhirnya kul basmalah. Dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Untanya jalan. Begitu jalan gak iso ngebut. Hada. Maksudnya kok gak iso ngebut kok
kelunuk-kelunuk. Ente kul hamdalah. Diwacana alhamdulillah rabbil alamin puwanter. Saking banternya gak iso carane ngerem ya apa itu. Dilala ada jublangan besar. Saking paniknya. Paniknya apa ngeremnya itu? Merem sambil merem baca innalillahi. Berhenti seketika. Oh ternyata nek ngerem unta Bu Ses, caranya ngerem baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mandegrek, hebat kan? Otodidak. Saking senengnya Kadispora itu baca alhamdulillah, lompat jatuh itu ya. Baik, kalau ada tambahan mohon maaf ya, itu supaya tidak stres panjenengan ya. Terima kasih Bu Gubernur, mohon maaf, sukses untuk semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sekaligus berkenan menutup secara resmi PKN 2 Angkatan 32 tahun 2023 yang terhormat Ibu Dr. Randa Reni Suzana MPPM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau diberikan panggung setelah Pak Asisten 3 itu jadi mati kutu saya. Baik, saya juga tidak mau kalah dengan pantun. Mekar melati di dalam taman. Bukan parasit, bukan benalu. Selamat pagi saya ucapkan, semoga kita semua sehat selalu. Rapi pasukan baris berjajar. Maju terus pantang mundur. Semoga pagi ini kembali segar setelah semalam nyenyak tidur. Ini yang terakhir sangat relevan dengan para peserta ya, yang tadi sudah menerima hasil pelatihan. Baik, yang saya hormati tentu saja Ibu Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, guru spiritual saya ini, dan guru yang lain gitu ya. Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli SH MSI, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto SP MP, ini sahabat saya sejak dulu masih sama-sama meniti karir di Diklat Pak ya. Para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir di sini Ibu Kepala Dinas Perpustakaan, Bapak staf ahli, kemudian ada dari Kepala BKKBN, Kepala Biro SDM, Bapak Ibu para pimpinan dari instansi peserta PKN 2, dan utamanya juga para penerima ASN Achievement Award yang pagi hari ini juga nanti akan disampaikan, wali angkatan, para widaiswara, coach, hadir di sini Bapak Dr. Muhammad Taufik, Bapak Anang, ini juga guru-guru bangsa yang saya juga kenal sejak lama. Dan utamanya yang saya cintai para peserta PKN tingkat 2 Angkatan 32 tahun 2023. Tentu saja saya kembali mengajak kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini tadi sudah diberikan bekal segar oleh Bapak Asisten 3. Bapak Ibu juga sudah menerima hasil pelatihan yang sekian lama Bapak Ibu ikuti. Mudah-mudahan di pagi hari ini
Support system Bapak Ibu ada sekitar Bapak Ibu sekalian, dihantar oleh para pimpinan instansi yang mengirim Bapak Ibu, para widaiswara yang mendampingi Bapak Ibu, dan utamanya para penyelenggara yang tiada henti. Saya ingin menyampaikan selamat kepada 70 Pak Ramli. Saya juga kaget tadi 70, cukup banyak karena saya memang selama ini mengenal maksimal jumlah dari peserta PKN tingkat 2 itu 60. Ini tadi Pak Ramli menyampaikan Jawa Timur memang istimewa. Tidak ada satu lembaga pelatihan pun yang kemudian mendapatkan izin sampai dengan menyelenggarakan dengan 70 orang peserta pelatihan. Bapak Ibu, 70 orang peserta PKN tingkat 2, selamat. Bapak Ibu telah menuntaskan sebagian dari perjalanan kepemimpinan Bapak Ibu dengan menunjukkan aksi perubahan yang tidak kaleng-kaleng. Tadi disampaikan oleh Pak Ramli, bahkan ada 11 terbaik tadi. Ini juga baru kali ini ada 11 terbaik, ada nyempil 1 di situ ya. Selama ini hanya 10 terbaik dan ini yang menunjukkan juga Jawa Timur ini memang istimewa. Para peserta tentu saja dalam perjalanan mengikuti PKN 2 banyak suka duka. Dan informasi terakhir saya terima, kekompakan dari angkatan ini sungguh luar biasa. Di samping masing-masing menunjukkan keunggulan kompetensi, tetapi masing-masing berusaha memberikan yang terbaik kepada sesama peserta. Untuk itu saya juga tidak heran ada rapat kelulusan alumni yang sampai 3 tahap tadi. Biasanya 1 tahap selesai, 1 putaran selesai. Ini sampai 3 tahap. Tahap pertama pemanasan begitu ya Pak Ramli. Tahap kedua betul-betul mendiskusikan dengan hangat sampai di pagi hari ini ada kembali pembahasan untuk kelulusan. Nah, Bapak Ibu patut berbangga, ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PKN tingkat 2 di Provinsi Jawa Timur ini keseriusannya sangat nyata. Pemantauan dari penyelenggara terhadap para peserta ini juga dilakukan secara holistik, karena secara gradual Lembaga Administrasi Negara juga menerapkan pola evaluasi yang semakin berkembang. Bapak Ibu tidak sekedar dilihat dari bagaimana Bapak Ibu menunjukkan perubahan di dalam proyek perubahan, tetapi dalam segala segi di dalam proses penyelenggaraan ini menjadi bagian dari proses evaluasi. Jadi bukan hanya sekedar nilai, tetapi pengamatan yang dilakukan secara holistik oleh semua unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan pelatihan ini menjadi esensi yang sangat penting. Nah, untuk itu saya juga menyampaikan selamat kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pak Ramli sudah melakukan perbaikan juga dari waktu ke waktu meskipun baru 6 bulan, perubahan dan perbaikan ini juga semakin nyata. Selamat kepada Bapak Ibu. Tim baik dari sisi pimpinan maupun sampai dengan di level operasional. Ini tentu saja tidak mudah menggerakkan semua pendukung bagi Pak Ramli itu sendiri. Bapak Ibu, saya masuk ke dalam beberapa pesan yang ingin dititipkan oleh Lembaga Administrasi Negara kepada para peserta yang hari ini nanti sebentar lagi akan kita kukuhkan sebagai alumni. Rasanya pada saat pembekalan program, pada saat pembukaan pelatihan ini baru kemarin. Bapak Ibu rasanya baru kemarin diberikan pesan. Ada satu kompetensi yang akan dibekalkan di dalam penyelenggaraan PKN tingkat 2 ini, yaitu pemimpin strategis. Dan Bapak Ibu diberikan banyak pembekalan untuk dapat menunjukkan sebagai pemimpin strategis yang tidak hanya mampu mengelola sebuah perubahan, tetapi di dalam mengelola perubahan ini Bapak Ibu dengan cermat dapat merencanakan dengan baik, dapat memimpin perubahan dengan baik, dan yang lebih utama Bapak Ibu mampu mengelola kolaborasi dengan berbagai pihak. Rasanya baru kemarin, tetapi ternyata pada hari ini Bapak Ibu dapat dengan bangga menunjukkan
pesan yang disampaikan oleh lembaga administrasi negara ini dapat dibuktikan dengan kelulusan seluruh peserta PKN tingkat 2 angkatan 32. Jadi saya sampaikan selamat dulu dan rasa bangga kami kepada Bapak Ibu, ternyata message yang disampaikan pada saat pembukaan waktu itu tidak sekedar seperti mendengarkan gosip yang cukup berlalu begitu saja, tetapi betul-betul terpatri dan menjadi acuan bagi Bapak Ibu untuk menunjukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja sebagai seorang pemimpin yang strategis, Bapak Ibu akan banyak menghadapi banyak perubahan-perubahan. Dan Bapak Ibu ditantang untuk membuat perubahan-perubahan pula. Berbagai perubahan yang Bapak Ibu menjadi saksi dan alami, baik itu datang dari pihak ataupun dari sisi eksternal organisasi, maupun dari gejolak yang ada di dalam organisasi itu sendiri, merupakan bagian dari tantangan yang Bapak Ibu harus kelola dengan baik. Dan pada saat ini, pemerintah sudah mulai mencanangkan, mengerucutkan perjuangan reformasi birokrasi di instansi pemerintah ini tidak sekedar reformasi yang hanya kita garap untuk menunjukkan perubahan di internal, tetapi reformasi yang memang harus dirasakan oleh masyarakat yang banyak dibahasakan dengan berdampak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Badan, para peserta PKN tingkat 2 angkatan 32 ini juga di dalam menggagas perubahan ini memperhatikan dengan baik fokus dari prioritas RB yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Saya tadi mengamati dari judul-judul proyek perubahan ini banyak sekali akan memberikan kontribusi bagi instansi masing-masing untuk menunjukkan capaian RB di instansi ataupun Pemda maupun pemerintah pusat. Dengan istilah yang bermacam-macam tadi, kalau Pak Kiai tadi menyebutkan, memberikan contoh tadi juga, kenapa istilah dari proper ini dibuat senyentrik mungkin begitu ya, kalau bahasa gaulnya begitu. Karena ini harus menunjukkan orang yang mendengar saja itu sudah pengen tahu lebih dalam. Kalau judulnya biasa-biasa saja, mungkin orang melihat, itu paling isinya seperti ini. Tapi kalau diberikan judul yang sangat spesifik, yang membuat orang menjadi, apa ya ini ya, kok pakai judul tersebut? Pasti orang akan ingin lebih tahu lebih dalam dan ini akan menjadi pertanyaan dan keingintahuan yang lebih jauh dari setiap orang mendengarnya. Nah, untuk itu saya juga menyampaikan terima kasih. Fokus dari RB nasional ini telah Bapak Ibu tangkap dan Bapak Ibu coba elaborasi ke dalam upaya perubahan yang digagas dengan melihat kebutuhan konkret dari setiap unit kerja yang Bapak Ibu pimpin. Nah, untuk itu ini sudah menjadi bagian dari bagaimana Bapak Ibu sebagai pemimpin perubahan akan menunjukkan ada kontribusi yang sangat signifikan bagi pencapaian reformasi birokrasi di tahun 2023. Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak lama, mungkin baru kemarin Pak Ramli, saya mengikuti medsos dari Provinsi Jawa Timur, konsentrasi untuk perkembangan pemerintahan digital ini menjadi sebuah prioritas. Ibu Gubernur baru saja melepas para JPT Pratama di lingkungan Provinsi Jawa Timur ini di dalam pelatihan yang kita sebut dengan digital leadership. Nah, ini menunjukkan bahwa tren-tren yang berkembang di anak muda, JPT juga tidak akan ketinggalan. Nah, upayanya adalah bagaimana pemerintah secara serius menyiapkan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi bagi pimpinan. Untuk itu apa yang Bapak Ibu sudah raih pada pagi hari ini dan tentu saja kepemimpinan digital yang juga sudah dibekalkan di dalam pelatihan. Ini Bapak Ibu nanti bisa tunjukkan di tempat kerja. Gak kalah dengan anak muda,
tidak kalah dengan generasi milenial. Usia kita memang jauh di atas mereka, tetapi yang namanya semangat dan kompetensi tidak boleh jauh di atas, tidak boleh jauh di bawah mereka. Nah, ini yang saya juga ikut berbangga, ternyata di dalam proses pembelajaran kepemimpinan digital, ini tidak ada kendala selama penyelenggaraan PKN 2 di Provinsi Jawa Timur. Kami tetap berharap apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, karena memimpin perubahan ini tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu leading di depan, tapi justru bagaimana Bapak Ibu mampu membangun kolaborasi dengan berada di tengah maupun di belakang. Kalau kita meminjam istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi ini kepemimpinan yang paripurna. Kita tidak hanya sekedar teriak-teriak memberikan pengarahan, tapi kita juga mampu di tengah berjuang bersama mereka dan berada di belakang mendorong mereka untuk maju. Untuk itu Bapak Ibu sudah sukses menunjukkan memimpin perubahan. Bapak Ibu harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perubahan baru di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini message selanjutnya yang kami berharap. Semangat memimpin perubahan tidak selesai dengan dilepaskannya Bapak Ibu di dalam PKN tingkat 2. Lanjutkan dan kita berharap kita menunggu Bapak Ibu di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 di Lembaga Administrasi Negara. Baik, saya tadi mendapatkan pesan untuk menyampaikan peringkat 5 peserta terbaik. Yang tadi 11 peserta juga sudah disampaikan dan ditayangkan oleh Bapak Kepala Badan. Izin Bapak Kepala Badan dari hasil penilaian yang cukup komprehensif dan dibahas kelulusannya sampai 3 kali, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, komponen dari evaluasi ini tidak sekedar proyek perubahan, tetapi juga sikap perilaku, strategi pengembangan kompetensi dan potensi diri, dan juga beberapa pantauan dari para penyelenggara selama proses pembelajaran. Pada akhirnya 5 peserta terbaik. Saya mulai dari urutan ke-5. Ya, mohon Bapak Ibu yang namanya kita sebut juga dapat berdiri meskipun nanti fotonya juga sudah ditayangkan. Terbaik ke-5. Dengan judul Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Pelayanan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui Penerapan Kebijakan dan Proses Digitalisasi. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Budiar MSI dari Pemerintah Kabupaten Malang. Selamat Pak. Peringkat ke-4 dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan judul Proyek Perubahan Simadu Probolinggo. Beliau adalah Bapak Taufik Alami Esos MSI. Selamat Pak Taufik. Peringkat terbaik ke-3 dengan judul Proyek Perubahan Sapu Jagat. Beliau adalah Bapak Muhammad Fixer APMM dari Pemerintah Kota Surabaya. Selamat Pak Fixer. Peringkat terbaik kedua diraih oleh Ibu Dr. Santi Ratnaning Tias STMM dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan proyek perubahan kolaborasi pelayanan informasi digital terintegrasi. Palapa Mojo gitu ya. Siapakah peringkat terbaik pertama? Ya, peringkat terbaik pertama adalah Ibu Serlita Ratna Dewi Agustin, SSMIP dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan judul Proyek Perubahan Menjaga Keamanan Ruang Cyber Jatim melalui Sistem Manajemen Keamanan Informasi Terintegrasi. Selamat Ibu Serlita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati judul dari proper kelima terbaik ini memang ya kita akan bertanya. Judul propernya memang nyentrik begitu ya. Dan
menjadi mudah diingat oleh yang lain karena kenyantrikannya begitu. Nah, selamat kepada 5 terbaik dan saya kira ini hasil pembahasan yang sampai 3 kali ini termasuk bagian dari menyatakan 5 terbaik dari peserta PKN tingkat 2 angkatan 32 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan apresiasi kepada peserta yang di dalam proses penyelenggaraan pelatihan ini, hasil evaluasi dari penyelenggara ini memang menunjukkan para peserta ini memiliki komitmen yang sangat tinggi. Tidak hanya komitmen belajar, tetapi juga komitmen untuk berkolaborasi dan saling berbagi. Dan ini informasinya bahkan sampai malam hari pun ruang diskusi ini tidak sepi begitu. Banyak sekali diskusi-diskusi tambahan yang meskipun itu tidak terjadwal. Baik, selamat saya sampaikan kepada seluruh peserta sekali lagi dan apresiasi saya kepada pengurus kelas, para widaiswara, ini yang mengawal 70 orang Pak ya, di luar kebiasaan begitu Pak, ada 10 tambahan yang juga Bapak sudah membimbing para peserta ini dengan baik dan para penyelenggara yang hasil dari evaluasinya menunjukkan sangat memuaskan tadi untuk penyelenggara. Selamat Pak Ramli untuk itu dan di beberapa penyelenggaraan di tempat lain ini, mengapa mereka selalu penasaran untuk ikut PKN tingkat 2 di Jawa Timur. Rupanya dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh para alumni ini, mereka getok tular Pak. Dan ini patut dilanjutkan, berbagai inovasi yang sudah ditinggalkan oleh pendahulu Bapak dan kemudian Bapak teruskan dengan menciptakan banyak inovasi-inovasi baru. Bapak Ibu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan atas nama Lembaga Administrasi Negara pada pagi hari ini Jumat 15 Desember 2023 pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 32 tahun 2023 pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi saya nyatakan ditutup dan diakhiri. Tidak rusak pinang dibelah, mentari pagi terasa hangat, tidak badan berasa lelah, karena para alumni penuh semangat perubahan. Terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam Pancasila. Selanjutnya kami mohon Ibu Sestama untuk tetap berada di atas panggung untuk menyerahkan penghargaan dan mohon berkenan mendampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur serta Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kita akan saksikan Bapak Ibu penyerahan penghargaan kepada 5 peringkat terbaik peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 32. Yang pertama kami silakan. Peringkat pertama Ibu Sherlita Ratna Dewi Agustin SSI MIP dari Provinsi Jawa Timur. Peringkat 2 Ibu Dr. Santi Ratna Ningtyas STMM dari Kota Mojokerto. Peringkat 3 Bapak Muhammad Fixer APMM dari Kota Surabaya. Peringkat 4 Bapak Taufik Alami SSMSI dari Kabupaten Probolinggo. Dan peringkat 5 Bapak Dr. Insinyur Budiar MSI dari Kabupaten Malang. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Sestama untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan dan berkenan Bapak Asisten untuk mengalungkan medali kepada para 5 peringkat terbaik. Peringkat pertama Ibu Sherlita Ratna Dewi Agustin SSI MIP dari Provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua Ibu Dr. Santi Ratna Ningtyas STMM dari Kota Mojokerto. Selanjutnya peringkat ketiga Bapak Muhammad Fixer APMM dari Kota Surabaya.
Berikutnya peringkat keempat Bapak Taufik Alami SOS MSI dari Kabupaten Probolinggo. Dan juga selamat kepada peringkat kelima Bapak Dr. Insinyur Budiar MSI dari Kabupaten Malang. Selanjutnya kami mohon untuk dapat berfoto bersama-sama. Boleh kita berikan tepuk tangan apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu untuk 5 peringkat terbaik di PKN 2 Angkatan 32. Izin Optimis Jatim Bangkit, boleh tangan kanan yang mengepal. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Ibu Sestama, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Para penerima saja yang silakan kembali ke tempat. Pak Asisten, Pak Kaban juga kami mohon tetap berada di atas panggung. Izin Ibu Sestama untuk tetap berada di atas panggung untuk kita akan serahkan penghargaan ASN Achievement Awards 2023 untuk juara 2 sampai 5 karena juara pertama telah diserahkan di upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang lalu. Kami undang hadir ke atas panggung peringkat kedua Kepala BKD Kabupaten Magetan. Kemudian peringkat ketiga Kepala BKPSDM Kabupaten Jember. Peringkat keempat Kepala BKPSDM Kota Mojokerto. Dan peringkat kelima Kepala BKD Kabupaten Kediri. Mohon berkenan kembali Ibu Sestama untuk dapat menyerahkan penghargaan ASN Achievement Awards 2023. Peringkat kedua kepada Kepala BKD Kabupaten Magetan. Berikutnya peringkat ketiga, Kepala BKPSDM Kabupaten Jember. Selanjutnya peringkat keempat, Kepala BKPSDM Kota Mojokerto. Dan diberikan pula penghargaan kepada peringkat kelima yaitu Kepala BKD Kabupaten Kediri. Selanjutnya kami mohon untuk dapat berfoto bersama dengan para pemenang dalam ASN Achievement Awards 2023. Bapak Ibu, kita iringi dengan tepuk tangan untuk para peraih penghargaan ASN Achievement Awards 2023. Berikutnya Optimis Jatim Bangkit. Luar biasa para pemenang ASN Achievement Awards. Terima kasih, foto bersama selesai. Ibu Sestama kami silakan kembali ke tempat duduk diikuti Bapak Asisten Administrasi Umum Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ibu para penerima penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu, pada hari ini kami masih dapat berkumpul dalam rangka penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-32. Jadikanlah kegiatan ini menjadi bermanfaat
dan catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami mohon ilmu yang diperoleh para alumni menjadi ilmu yang bisa diamalkan di tempat tugasnya, dengan harapan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Berilah kami kesabaran dan kearifan serta keikhlasan agar kami tetap ke jalan yang benar dan selalu mendapat ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi, sehatkan dan mudahkanlah segala urusan kami. Dengan selesainya pelatihan ini kami memohon agar tetap dalam lindungan-Mu, sehingga perjalanan kami menuju asal tempat kami bertugas selalu diberi kelancaran serta terhindar dari segala macam bentuk gangguan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang yang telah berjasa kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, menjadi penyempurna acara kita hari ini, inilah persembahan lagu dari Paduan Suara. Indonesia
Luar biasa, terima kasih banyak teman-teman paduan suara dan Bapak Ibu. Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Sestama beserta dengan para tamu kehormatan lainnya dan juga selamat kepada Bapak Ibu para alumni PKN 2 Angkatan 32. Sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemungkas kita akan foto bersama Bapak Ibu, mohon izin. Untuk itu teman-teman media kami silakan naik ke atas panggung. Bapak Ibu seluruh hadirin kami silakan untuk berdiri.